Saya akan menjelaskan tentang jarak tanam labu siam yang bagus itu seberapa ya. Ini adalah labu siam yang saya tanaman itu di kebun atau di lahan lebar. Kurang lebih di sini itu luas lebarnya sekitar 15 kali 6. Ini adalah labu siam yang saya budidayakan di sebuah kebun. Dan di sini ini yang sudah saya sampaikan bahwa ukurannya itu 15 kali 6 meter. Dulu di sini itu ada kolam ikan ya, lele, untuk menjaga kelembapan dari tanaman labu siam ini sendiri. Dan untuk para-paranya, ini yang saya gunakan ini adalah menggunakan baja ringan, supaya nanti kekuatannya itu lebih tahan lama. Dan untuk menopang labu siam yang segini banyaknya ini supaya dia itu lebih kuat. Kalau bambu yang seperti ini kan kurang lebih umurnya sekitar 1 tahun 2 tahun untuk para bambu ya. Sedangkan untuk menggunakan baja ringan, kekuatannya itu bisa tahan lama. Teman-teman mungkin juga sudah tahu sendiri bahwa kekuatan dari baja ringan itu seberapa tahun ya. Kita kembali ke pembahasan utama kita. Kita akan membahas tentang jarak tanam labu siam yang bagus itu seberapa. Dan menurut saya atau menurut pengalaman saya, jarak tanam labu siam itu tidak mengikuti berapa biji. Bukan dari bijinya yang kita menjadi patokan, tapi para-paranya yang kita menjadikan patokan ya. Karena tanaman labu siam itu kan tanaman menjalar atau tanaman yang merambat ya. Yang menjadi kita patokan itu adalah para-paranya. Kita misalkan nih punya tanah, misalkan tanah itu yang seperti yang saya miliki itu adalah 15 kali 6. 15 kali 6 itu dengan para-para seukuran segitu juga, maka yang saya kasih tanaman bibit itu tidak harus 1 meter atau 2 meter. Tapi seperti yang teman-teman lihat di dalam kamera bahwa tanaman labu siam saya yang saya tanam itu jaraknya sekitar dari mulai bibit satu ke bibit yang lain itu adalah kisaran 7 meteran lah untuk jarak tanam yang seluas 15 kali 6 meter ini. Nah, untuk satu titik itu saya kasih sekitar 5 sampai 4 sampai 5 bibit itu untuk satu titik. Satu titiknya lagi itu juga sama. Jadi satu titik itu masing-masing titik itu 4 sampai 5 bibit. Dan dari para 15 kali 6 ini ada 3 titik. Jadi bisa dikatakan bahwa dari para 15 kali 6 meter yang saya gunakan bibitnya itu kisaran sekitar 15 bibit. Dan alhamdulillah kalau untuk kisaran pendapatan dari lahan sekian ini yang sudah saya ini sekitar 3 kuintal. 3 kuintal itu untuk per 1 kali panen. Nah, untuk 1 kali panen itu kan saya biasanya kan saya yang ini saya ambil untuk 1 minggu sekali. Kalau yang di pekarangan rumah 3 hari sekali. Jadi saya punya 3 lahan nih yang dibikin rumah itu untuk 3 hari sekali. Terus yang di kebun itu untuk 1 minggu sekali. Tujuan saya membuat seperti itu supaya nanti kebutuhan atau segala sesuatu yang saya butuhkan itu bisa terpenuhi atau bisa tercover dari usaha sampingan ini. Misalkan kita punya lahan yang lebih lebar, jadi kita perhitungannya itu seperti ini agar lebih mudah untuk menargetkan berapa bibit yang kita butuhkan untuk lahan yang kita miliki. Jadi anggap saja satu pohon atau satu bibit labu siam itu membutuhkan lahan sekitar 4 meter. Jadi untuk satu pohon itu setara yang dia butuhkan adalah lahan para 4 meter. Perhitungannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya 10 meter, kita punya 20 meter, kita tinggal membagi seperti itu. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa para dan lahan yang kita miliki bisa kita hitung dari para-paranya. Jadi
berapa butuh bibit yang kita akan tanam, seperti itu ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa teman juga yang berkomentar itu katanya tidak masuk akal atau menyesatkan, katanya seperti itu ya. Jadi gini, saya jelaskan supaya nanti teman-teman tidak gagal paham atau tidak gagal fokus ya. Jadi gini, labu siam itu siklus panennya itu kan sangat kerap sekali. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu sekali. Jika dibandingkan dengan tanaman yang lain, itu sangat berbeda. Jika tanaman yang lain, mestinya gini, tanaman itu kan jenisnya itu beda-beda ya. Ada yang cuma 1 kali tanam bisa panen terus menerus, ada juga yang setiap kali dia tanam, dia panennya juga 1 kali, kayak gitu. Jadi dia membutuhkan proses penanaman ulang untuk mendapatkan panen yang kedua. Tapi kalau labu siam kan tidak. Labu siam itu hanya cukup menanamnya 1 kali dan panennya berkali-kali, dan bahkan itu selama nutrisi dalam labu siam itu masih ada atau masih berkembang, maka tanaman itu akan terus berbuah lagi. Bagusnya labu siam itu kalau kita rawat, kita adakan pruning daun, pruning batang, dan pruning pucuk, maka nutrisinya itu akan selalu terjaga. Setiap kali panen, setelah panen kita mempruning daun. Sekali-sekali, untuk 1 bulan sekali kita mengadakan pruning batang atau pruning pucuk. Itu akan menjaga supaya nanti nutrisi dalam pohon labu siam itu tetap terjaga, dia tetap selalu berproduksi kayak gitu. Dan setahu saya dan menurut pengalaman saya, labu siam itu tidak ada yang umurnya pendek. Kalaupun ada yang umur pendek, biasanya itu terkena hama. Misalkan nih ada 1 tahun sudah kering, sudah layu, lalu dia sudah mati, tidak berbuah, itu biasanya kena hama. Dan hama itu biasanya dari batangnya itu biasanya dimakan oleh hewan. Misalkan dimakan semut nih. Yang sering saya temui itu adalah semut. Semut itu menggigit atau memakan batang labu siam. Jadi di saat dia makan itu mungkin tidak terasa, tidak terlihat, tapi nanti jarak berapa hari ke depan, maka batang yang sudah dimakan semut, dia itu akan mengering, layu, akhirnya menguning, dan akhirnya busuk. Nah, dan busuk itu apabila nanti tidak diproning, maka busuk yang bekasnya dimakan semut itu akan merambat semakin banyak, semakin panjang, dan mengganggu pertumbuhan dari produksi labu siam itu. Kalau dibandingkan dengan tanaman lain, jelas sangat berbeda. Contoh nih dari tanaman yang lain ya, yang sama-sama tanaman yang merambat, seperti kayak koro. Koro itu kan juga tanaman merambat, tapi dia itu siklusnya, koro itu tidak sepanjang labu siam. Jadi koro itu sekali dia tanam, lalu dia itu tumbuh, lalu dia itu panen, tapi setelah panen itu tidak sampai lama, panennya itu mungkin kira-kira sekitar 4-5 kali panen dia sudah selesai, sudah tidak berproduksi lagi. Dan untuk tanaman koro biasanya itu di musim hujan, kalau di musim panas dia nggak mungkin berbuah, kayak gitu contohnya. Jadi sebelum kita mengkritik dari tanaman labu siam, yuk kita simak seperti apa sih tanaman labu siam itu, kan gitu. Saya setuju kalau tanaman labu siam itu bisa dibilang tanaman yang abadi atau sayuran yang abadi. Abadi itu bukan berarti tanaman yang tidak bisa mati. Yang dimaksud tanaman abadi itu adalah yang tanaman yang cuma membutuhkan 1 kali tanam, tapi bisa panennya itu berkali-kali. Dan berkali-kalinya itu tidak cuma 1 kali sampai 10 kali atau 20 kali, dan bahkan ratusan kali, dan bahkan ada yang ribuan kali. Coba bayangkan kalau misalkan 1 bulan kita hasil panennya saja itu mencapai sekitar minimal 4 kali lah, minimal 4 kali panen, maka dalam 1 tahun kita sudah mendapatkan hasil panen itu sebanyak 4 kali 12. Itu kan sudah 48 kali ya. Nah, itu dalam 1 tahun.
Dalam 1 tahun kita sudah bisa mendapatkan hasil panen 48 kali panen. Dan kalau misalkan tanaman labu siam itu bisa mencapai 10 tahun, berarti kan 48 kali panen dikalikan 10 tahun, berarti kan yang kita dapatkan dari 10 tahun itu adalah sekitar 480 kali panen. Nah, dari situ mungkin teman-teman juga bisa menyimak sendiri, bisa memilah-milah sendirilah tanaman labu siam itu seperti apa. Yang sering kali saya mengatakan bahwa labu siam itu bisa melunasi hutang, terus labu siam itu juga bisa berpenghasilan jutaan rupiah per bulan. Itu memang bisa, tergantung kapasitas yang kita budidayakan. Kalau misalkan kita cuma mau budidayakan 1 pohon, ya kan nggak mana mungkin kita dapat hasil sampai jutaan rupiah kan. Ya paling tidak kita tanamnya itu 8 pohon, 10 pohon, atau bahkan sampai 20 pohon dan seterusnya lah. Dan kata-kata jutaan, 1 juta itu sudah termasuk kata-kata jutaan ya teman-teman ya. Dan untuk mendapatkan nilai 1 juta rupiah, maka yang kita butuhkan itu hanya berapa kali panen kan gitu. Dan sedangkan untuk yang kebun yang saya yang satu ini yang luas lebarnya 15 kali 6, ini kan jumlahnya kan untuk panen jumlahnya itu yang saya dapatkan sekitar kan 3 kuintal sampai 4 kuintal. Kalau 5.000 kalikan 1 kuintal itu kan sudah 500.000. Iya kan? Nah, 500.000 itu 1 kuintal. Kalau 3 kuintal berarti kan sudah 1.500.000. Itu 1 kali panen loh. Dan sedangkan untuk yang kebun yang satu ini kan kebun yang 1 bulannya itu menghasilkan panennya 4 kali. Berarti kan 1.500.000 dikalikan 4. Betul nggak teman-teman? Berarti kan 1 bulan kan 6 juta. Ini sudah pernah saya review dulu di video-video saya sebelumnya. Menurut saya tanaman labu siam itu sangat memuaskan. Itu menurut saya sih ya. Dan kembali lagi kita ke jarak tanam tadi ya. Jarak tanam labu siam itu memang idealnya itu menurut saya mengikuti para-paranya. Sebisa mungkin para-para itu jangan terlalu dekat. Misalkan jarak tanam dari 1 titik ke titiknya lagi itu kalau bisa jangan terlalu dekat kalau menurut saya. Karena nanti bisa mempersulit kita untuk memperawatnya atau melakukan perawatan seperti kayak pruning, penyiraman, seperti pemberian kompos gitu, itu memang agak sulit kalau misalkan jarak tanamnya terlalu dekat. Tapi dengan jarak tanam yang longgar sekitar 5 meter, 7 meter, itu akan memudahkan kita untuk memberikan perawatan kepada tanaman labu siam itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu juga membuat tanaman labu siam itu menjalar lebih bebas. Jadi tidak terlalu menumpuk, tidak terlalu desak-desakan. Karena batang tanaman labu siam itu membutuhkan angin dan membutuhkan sinar matahari langsung. Semisal nih, tanaman labu siam itu jarak tanamnya dekat, terus dia itu rimbun, tanamnya, batangnya itu kan akhirnya kan di bawah dan di atas, jadi kayak tumpang tindih gitu ya. Maka itu kan yang di bawah kan tidak kena sinar matahari, maka yang berbuah itu adalah yang di atas, yang di bawah itu tidak mungkin berbuah karena dia tidak terkena angin, sirkulasi anginnya itu kurang stabil atau kurang maksimal, dan untuk pencahayaan sinar mataharinya itu juga kurang bagus, apalagi tidak di pruning daunnya, otomatis kan dia tidak dapat kena sinar matahari dan dia juga tidak dapat sirkulasi udara dari bawah. Itu yang menyebabkan kadang itu labu siam itu terlalu rimbun, tidak mau berbuah, padahal kelihatannya subur. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu, untuk para-para yang bagus itu menurut saya mengikuti luas lebar tanahnya. Misalkan tanahnya itu 10 meter, kita membuat para-paranya juga 10 meter. Kayak gitu. Itu kalau kita mau fokus ke labu siam loh ya. Dan misalkan nih untuk tanaman 10 meter kali 20, ini misalkan ya 10 kali 20,
Maka bibit yang saya gunakan itu, kalau yang saya gunakan itu pasti sekitar 15 biji sampai 20 biji bibit untuk saya tanam di pekarangan atau di lahan 10 meter kali 20 meter. Itu kan posisinya memanjang tuh. Dan untuk penanaman bibit posisinya itu saya kasih 5 meter dari pinggir. Dari samping sana, dari samping depan itu 5 meter ke sini, saya kasih di tengah-tengah pas. Pokoknya tidak terlalu ke arah ke kanan, tidak arah ke kiri, yang penting di tengah-tengah ya. Kasih 5 meter. Lalu 5 meter lagi saya kasih titik lagi, 5 meter saya kasih titik lagi. Berarti dalam 20 meter itu akan saya kasih bibit sebanyak 3 titik, dan masing-masing 1 titik 5 bibit. Jadi bisa dibilang nanti bisa 15 bibit atau sampai 20 bibit. Itu yang paling bagus, itu menurut saya. Apa pendapat teman-teman tentang tanaman labu siam ini? Jangan lupa nanti di-share dalam komentar apa yang menjadi pendapat teman-teman tentang tanaman labu siam. Semoga video ini bermanfaat dan semoga sukses dan salam edukasi.